Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas izin, ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini Allah berikan kita kesehatan, kenikmat, keberkah, bahagia. Apa yang membuat Bapak Ibu dan adik-adik semuanya bahagia? Wow, ketemu Nyai. Hati seneng karena Nyai, malam ini ada Nyai. Semoga ilmunya manfaati. Allahumma. Yang jelas Allah berikan kita kesempatan, kebahagiaan bisa hadir di majelis peringat. Tinggal bilang tan gitu aja susahnya. Di majelis peringat dan alhamdulillah acara lancar, tidak ada halang. Walaupun tadi sempat diguyur air tapi tidak mengurangi kesemangat. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkah dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Selanjutnya sholawat ma'assalam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bilang Allahnya agak lembek. Sebentar, orang saya baca Al-Qur'annya minal ngototin wal ngedenin. Bapak Ibu, Allah. Nanti lebih semangat lagi, oke? Sesungguhnya Allah sampaikan sholawat untuk sang baginda karena tanda cinta yang begitu luar biasa. Malaikat bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, tanda menghormat kepada kekasih sang maha kuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Dan insya Allah yang bersolawat akan mendapatkan syafaat. Amin Allahumma. Karena dengan bersolawat kita menjadi badan menjadi karena keluar kering, imunitas tubuh mening, penyakit padaming, barokah baca sholat, dan yang jelas akan mendapatkan syafaat. Shallu ala Nabi Muhammad. Halo. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walau sudah 2 kali saya sowan ke sini, tapi kemarin acara berapa tahun yang lalu ya Bu ya saya kesininya? Berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu ya, di Kuningan itu ya. Alhamdulillah saya sowan ke sini lagi, bertemu dengan lebih banyak Bapak Ibu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Okay, I am standing here. The first of all, I would like to introduce myself to you. I am Mar'atus Solihah. You can call me Mar'ah or Atus or Lehah. I was born on 29 of July 1989. I have 2 sisters and 3 brothers and the children in my family. I'm origin Wonosobo, but now I live Banjarnegara, Pondok Pesantren Putra Putri Al Amin Telaga Wera. You understand? Yes, Bapak Blas. Oh, mangga. Ini dari mana ini tamu undangan? Oh, Bapak Dewan. Alhamdulillah, Pak Dewan datang. Saya doakan Pak Dewan. Selamat datang Pak Dewan. Silahkan duduk Pak Dewan. Alhamdulillah. Ini dari partai apa ini? Dewan ya. Pak Dewan dari Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah Pak Dewan datang. Insya Allah
Saya kasih doa Pak Dewan yang baru datang. Setelah menjadi dewan, semoga Allah baguskan akhlaknya. Nggih. Pokoknya yang terpenting jangan hanya dibaguskan kendaraannya, tapi lebih utama baguskan jalannya. Loh, ini doa, ini semangat semuanya. Nggih. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Kembali ke ngaji lah laptop. Malam ini kita berkumpul di sini, kita bareng-bareng hadir di majelis ilmu, oke? Di mana di saat kita hadir di majelis ilmu, Allah berikan fadilah atau keutamaan yang besar. Halo, siapa yang melangkahkan kakinya hadir di majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan di dalam hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang ada di majelis ilmu, maka sampai di majelis ilmu Allah akan mengebrukkan. Mengebrukkan itu bahasa Sundanya naon deh? Menurunkan. Kalau memberikan banyak, kalau bahasa Banjar itu ngebrukaken itu memberi tapi banyak. Kalau banyak ngasih kok banyak namanya bruk. Kalau ngasih kok sedikit brik. Bu, ibu sering dikasih belanja suami ya Bu, uang belanja ya Bu ya? Seringnya bro atau beri? Oh beri. Yang penting berkah ya Bu ya. Amin Allahumma. Ketika kita hadir di majelis ilmu, Allah akan turunkan rahmatnya. Kasih sayangnya untuk kita semua. Bahkan satu langkah kaki melangkah datang rahmatnya Allah, langkah satu kakinya maghfirahnya Allah. Tahu maghfirah apa? Ampunan. Maka siapapun yang diberi kesempatan untuk hadir di majelis ilmu akan mendapatkan ampunan Allah. Kebahagiaan yang luar biasa bagi saya pribadi. Saya diundang kemana-mana, Jogja, Sleman, Kalimantan, Pemalang, Pekalongan, Ciamis ini, mana ini Kuningan. Besok 2 hari lagi jadwal ke Ciamis. Kebahagiaan yang luar biasa. Saya bisa diberi kesempatan hadir di majelis ilmu. Kalau saya diundang kok hadir, yakin saya akan dapat ampunan. Kok amplop. Bu, tadi kita bicara ampunan loh Bu. Ya, kalau kita hadir di majelis ilmu, satu langkah kaki mendatangkan rahmat, satu lagi ampunan. Saya merasa banyak dosanya. Kalau saya kok diundang untuk ngaji, saya bahagia karena kalau saya datang pasti dapat ampunan. Pak, kok terang-terangan bener sih orang. Saya di rumah amplop aja tak buang. Bener Bu, bener nih, saya itu punya amplop banyak, saya buangi itu Bu. Gimana? Oke, katanya amplopnya baik dibuang, isinya tak masuk mana itu? Kantong gitu ya. Dah, gak apa-apa, yang penting berkah Allahumma. Oke. Loh, saya juga sangat bahagia sekali karena ketika kita bisa hadir di majelis ilmu, kita ketemu dengan banyak teman, betul? Coba kalau ibu-ibu malam ini di rumah, yang nonton TV, iya kalau bapak lagi di rumah, suami nemenin, anak belum tidur. Kalau anak sudah tidur, suami lagi ke tempatnya tetangga, ibu sendiri. Tapi barokahnya ibu bapak hadir di majelis ilmu, kita bahagia bertemu dengan para tetangga, betul? Sama Bu, saya jauh-jauh dari Jawa Tengah, tepatnya kota Banjarnegara, dihadirkan ke sini untuk hadir di majelis ilmu. Saya bahagia karena saya pasti kalau datang akan mendapatkan dulur kok duit.
Dulur tahu dulur, saudara dulur tahu. Kalau sini saudara bilangnya apa? Dulur. Sama kan? Iya, jadi senangnya bahagianya saya, Bu G. Setiap hadir di majelis ilmu, saya pasti dapat dulur. Kok duit? Coba Bapak Ibu, penting dulur apa penting duit? Sebentar, penting dulur apa penting duit? Duit. Sekarang gini ya, orang walaupun banyak duit, manusia nggak bisa hidup sendiri, bro. Iya kan? Coba kalau kita punya hajat, khitanan kek, pernikahan, hajatan apapun yang lainnya, itu kita pasti butuh dulur. Terus yang masak siapa? Hah? Apa semuanya bisa matang sendiri? Kita butuh Kok istiqomah bener ini duit? Oh, terus yang masak siapa kalau nggak ada dulur? Oh, pesen catering. Oh, bayar gitu. Pakai duit pesan. Kok pinter dah? Halo Bu, oke, saya ngalah 1-0 deh. Oke, masih hidup, kita punya duit, mau nikahan, mau hajatan, ndak banyak dulur, kita bisa pesen di catering. Pak asal punya duit. Itu kalau masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kita ndak mungkin mayatnya digotong sama Terus penting mana dulur sama duit? Dulur apa duit? Duit apa dulur? Bingung tak? Oke, semuanya penting. Semoga Allah berkahi kehidupan kita. Allahumma. Yang jelas kita bahagia, kita hadir di majelis ilmu. Banyak fadilahnya. Pepatah mengatakan gini, ada gajah di balik batu, batunya gajah yang istiqomah menuntut ilmu, kemuliaan kan kau dapatkan. Ayo pada berangkat ngaji. Ayo diduduk Mas. Kok bengong aja? Bentar nunggu siap, bentar. Oke, sudah. Yang belum nyala apanya? Cek son. Cek son. Terbangnya biar ditutup. Dinyalain, ayo. Sambungannya. Sudah siap, oke? Yang semangat adik-adik ya. Oke. Ayo pada berangkat ngaji. Kita sholat berhati-hati. Ayo perbaiki hati. Ikuti sunnahnya Nabi. Ayo kaji yang enteng. Ayo kaji yang yang istiqomah menuntut ilmu, kemuliaan kan kau dapatkan. Ajar yang istiqomah menuntut ilmu, kemuliaan kan kau dapatkan. Bu, nagih dia. Sebentar, saya ngobrol sama grupnya dulu ya. Maaf ya grup. Saya biasa kalau dakwah itu ada sholawatnya, ada lagu-lagunya gitu ya.
Nanti kalau saya minta untuk diiringi berarti gini. Kalau tangan saya itu belumah mudeng apa ora ya mudah. belumah itu kan bahasa Sundanya apa Pak? Namkrang. Coba satu-satu yang bilang belumah itu gimana deh? Tidak tahu bahasa belumah. Namprak. Oke, namprak. Kalau kemurep gini namanya apa sih ini? Nangkup. Oke, sebentar. Saya ngobrol dulu sama grup ya. Grup, mohon maaf nanti kalau saya mau sholawat dan kepingin musiknya itu ngiringi kolaborasi, maka nanti lihat kalau tangan saya itu namprak. Berarti ayo. Oke. Kalau nanti udah mau selesai berarti nangkup. Berarti kalau mau mulai kalau udah mau selesai mudeng. Iya. Gimana? Kok jauh? Paham nggak? Paham ya? Oke, nanti lagi ya. Oke. Loh, siapa yang istiqomah menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan kemuliaan tidak hanya di dalam dunia tapi sampai ke surga. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita berkumpul dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Musala Nurul Hidayah. Sebentar, karena ini acaranya Maulid berhubungan dengan kelahiran. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita tahu biodatanya, kita tahu sejarahnya. Oke, ibu-ibu, halo. Ibu mohon maaf, saya tanya, dulu ketika Ibu Aminah mau melahirkan, itu yang menemani Ibu Aminah itu siapa? Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Sebentar. Mohon maaf. Seorang wanita ketika akan melahirkan, mohon maaf. Ketika usia kandungan sudah 9 bulan 10 hari kurang lebihnya, dan bayi itu sudah mapan, kepalanya sudah ada di bawah dan siap mau ngenjol. Ngenjol ya apa bahasanya? Kok brojol? Masa brojol? Emang bahasa sini kalau ngenjol brojol? Beneran nih? Enggak, kalau artinya kalau bayi itu sudah mulai ingin keluar, kalau sini apa namanya? Nontot. Gitu. Oh, nongol. Gini. Wanita ketika akan melahirkan, ketika bayinya itu sudah mapan, sudah siap, kepala posisi sudah di bawah dan sudah mau kue. Ya Bu, ketika sudah mulai masuk ke jalan lahir, pembukaan dimulai 1, 2, 3 sampai berapa Pak? 5. Emang bapak-bapak ini benar-benar gak tahu ya Bu ya? Coba Bu, pembukaan jalan lahir sampai berapa Bu? 10 tuh dengerin Pak, 10 bukan 5 bro. 10, oke? 5 mah belum masuk, belum bisa keluar. Ya Bapak ingatnya 5 aja, orang Bapak cuma nitip. Itu aja nitipnya 3 on, keluarnya 3 kilo ya Bu ya? Tuh, mohon maaf ya Bu ya, ini insya Allah anak-anak gak mudeng gak ada. Bu, lah itu ketika sudah mulai pembukaan jalan lahir, maka rasa sakit yang diderita oleh seorang wanita luar biasa. Di bagian punggung panas, ketika lendir sudah mulai bercampur dengan darah keluar, rasa sakit yang begitu luar biasa. Butuh teman yang menemani Ibu Aminah saat malam Rasulullah akan lahir. Kira-kira siapa Bu? Siapa tuh? Oh, bidan Imas.
Tuh bidan Imasnya jadi kaget, Pak. Emang bener ya bidan Imas ya? Halo. Itu mah orang sini kalau mau bebaran yang nungguin bidan Imas. Semoga bidan Imas sehat, panjang umur, biar tetap sehat semangat menemani ibu-ibu yang mau lahiran ya. Kalau Ibu Aminah pas mau lahiran yang datang siapa? Mohon maaf bukan bidan Imas ya Bu ya. Mohon maaf, disampaikan dalam kitab Al-Berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Hadara ummahu lailatan maulidi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudasiyah. Doplong bahe. Bu, hadir di malam kelahiran Rasulullah menemani Ibu Aminah. Siapa itu? Ibu Asiyah dan Ibu Maryam. Mohon maaf Bu, Pak, Ibu Asiyah itu istrinya siapa? Ibu Asiyah itu istrinya siapa? Ada yang tahu? Iya, Ibu Asiyah itu istrinya Fir'aun. Ibu Asiyah itu istrinya Fir'aun. Wanita yang ada di surga dengan kekuatan tauhidnya, dengan konsisten ibadahnya menghadapi suami yang seperti Fir'aun. Wanita yang disiksa oleh suaminya karena disuruh untuk menyembah suaminya. Tidak maulah, orang yang wajib disembah itu hanya Allah. Betul? Betul? Ibu Asiyah titeh jadi ratu. Orang jadi ratu kan cantik, bajunya bagus, perhiasannya banyak, tinggalnya di istana megah, kamarnya luas, mewah Bu. Ibu Asiyah disuruh sama Fir'aun suaminya, hei Asiyah, kamu istriku, iya, sembahlah aku. Tidak mau. Terus kamu nyembahnya apa? Yang aku sembah itu Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah. Sekarang kamu sembah aku. Tidak mau. Kalau kamu tidak mau menyembahku, maka silahkan tanggalkan baju indahmu, copot semua perhiasanmu, keluar dari istanaku dan kamarku yang megah ini. Akan aku penjarakan dirimu di istana, di penjara bawah tanah. Ibu Asiyah bilang gini, tidak masalah, dimanapun tempat, walaupun gak harus megah, walaupun gak mewah, yang penting hati tenang bisa beribadah. Ini perempuan-perempuan kayak Ibu Asiyah itu zaman sekarang udah langka Bu. Betul. Saya tuh sekarang sering mendengar kata-kata gak enak. Orang banyak perempuan bilang gini, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang di... Astagfirullahaladzim. Emang di sini ada kata-kata kayak gitu Pak? Ada. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang di... Enak gak kata-kata itu? Enak enggak Pak? Sangat tidak enak. Yang lebih enak itu gini, apabila ku ingat dirimu. Apa gunanya siulan tanpa saweran? Enggak. Di saat bersama hidup. Ayo Bu, keluarkan performnya. Makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar. Ternyata sini banyak vokal penyanyi juga ya Pak ya. Coba Bu, coba. Gini ku merasa. Ayo Bu, yang keras. Mendampingi dirimu dalam walaupun hujan basah berdua, demi cinta aku pun pret. Bu, ini Ibu Asiyah ndak hidup mewah, ndak masalah. Pakaiannya ndak indah, ndak masalah.
nggak pakai perhiasan nggak masalah, nggak punya istana yang megah nggak masalah, yang penting bisa beribadah. Oke? Maka jadi wanita yang ahli surga. Kemudian yang datang kepada Ibu Aminah, satu lagi wanita yang bernama Ibu Maryam. Ibu Maryam itu ibunya siapa? Ibunya siapa? Nabi Isa alaihi. Ibunya Nabi Isa alaihi salam. Di mana seorang Ibu Maryam, wanita yang menjaga marwahnya, kesuciannya, kehormatan, kecantikan dalam akhlak, tutur kata, pergaulan. Ya, maka yang datang menemani Ibu Aminah saat akan lahirnya Rasulullah adalah wanita-wanita ahli surga. Mereka ikut berbahagia menyambut kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pagi harinya Nabi Muhammad lahir ke dunia. Semuanya ikut berbahagia. Bumi menjadi cerah. Berhala-berhala semuanya hancur, terjungkal. Api yang disembah oleh orang Majusi yang 2000 tahun tidak pernah padam nih saat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelahiran Rasulullah bagi umat muslim yang cinta kedamaian merupakan sebuah anugerah, tapi bagi orang kafir merupakan sebuah musibah. Niki luar biasa. Lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang bahagia itu dulu orang-orang baik ahli surga. Kita yang saat ini ikut berbahagia, yakin insya Allah kita akan menjadi manusia ahli surga. Allahumma. Halo, Bapak Ibu yang ada di sini. Memperingati Maulid Nabi, harapannya apa, Bu? Harapannya apa? Berkat. Oh, berkah. Berkah. Yang terpenting adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo, Bapak Ibu yang di sini tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Bapak Ibu tahu Abu Lahab? Nggak tahu? Beneran? Beda masa gitu? Sebentar, saya tanya, tahu apa tidak? Jawabnya tinggal iya atau tidak. Tahu atau tidak? Bapak Ibu yang di sini tahu Abu Lahab apa tidak? Tidak, Bu. Gini, Bu. Saya tidak akan tanya Ibu tahu di mana. Enggak. Karena kita beda zaman. Kenapa? Ibu bilang tidak tahu karena belum pernah berjumpa. Karena belum pernah melihat. Sorry ya, Bro. Orang tahu itu tidak harus melihat. Orang bisa tahu itu karena panca indera. Iya kan? Panca indera. Orang bisa tahu, satu karena melihat, dua bisa karena mendengar, yang ketiga mencium, yang keempat meraba, terus merasa. Panca indera. Itu bisa tahu, gak harus melihat. Oke, perumpamaannya seperti ini. Perumpamaannya. Bapak Ibu lagi duduk bareng nih sama teman-teman ya. Terus tiba-tiba ndak ada suara, ndak ada bentuknya, tapi ada baunya. Namanya apa? Apa namanya? Kentut. Kok Bapak Ibu tahu kalau itu kentut? Dari mana? Dari mana? Dari baunya. Makanya orang tahu itu udah harus melihat ya. Oke, saya tanya sekali lagi. Bapak Ibu tahu Abu Lahab? Tahu dari mendengar sebuah cerita. Oke, Abu Lahab itu ahli surga atau ahli neraka? Ahli surga atau ahli neraka? Ahli neraka. Siapa? Kata siapa? Kata siapa kalau Abu Lahab ahli neraka? Kata siapa? Oh, ceritanya. Oh iya. Bukan hanya kata para alim ulama, Allah menyampaikan sendiri dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayo dilanjut. Ma ini Bu, Abu Lahab itu beserta istrinya dinas di dalam neraka. Padahal Abu Lahab itu ketika di dunia diberi anugerah oleh Allah dengan wajah yang tampan. Wajahnya tampan, kulitnya putih. Abu Lahab punya istri cantik. Bu, istrinya Abu Lahab namanya Ibu. Coba siapa? Istrinya Abu Lahab namanya Ibu. Kok diam aja? Coba. Istrinya Abu Lahab namanya Ibu. Ibu Lahab. Coba sekali lagi. Istrinya Abu Lahab namanya Ibu. Ibu Lahab. Ibu Lahab. Coba. Istrinya Pak Lurah namanya Ibu. Istrinya Pak Kuwu namanya Ibu. Istrinya Pak Kiai namanya Ibu. Istrinya Pak Dokter namanya Ibu. Istrinya Pak DPR namanya Ibu. Istrinya Abu Lahab namanya Ibu. Iya benar juga ya. Iya, tapi kan punya nama sendiri. Ada yang tahu adik-adik? Istrinya Abu Lahab namanya siapa? Siapa? 1, saya hitung sampai 5, 2, 3. Oh iya, 4. Itu udah browsing itu kayaknya. Browsing itu ketahuan. Nama kunyahnya siapa? Nama aslinya Arwah. Nama kunyahnya siapa? Kok Naura? Ummu Jamil. Itu loh Ummu Jamil. Halo. Abu Lahab ganteng, Ummu Jamil cantik. Tapi setelah meninggal dunia, dinas di dalam neraka. Dan ada satu kisah yang dapat kita ambil pelajaran. Oke? Saat Abu Lahab sudah meninggal dunia, datanglah ke mimpi saudara laki-lakinya yang bernama Abbas. Abbas tidur, Abu Lahab datang dalam mimpi Abbas. Memanggil nama saudara laki-lakinya, Abbas. 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 Emang di sini ada Abbas? Lalu Abbas kaget. Oh, why? Abu Lahab, how are you tonight my brother? Wah, bagaimana kabarmu malam ini wahai saudara laki-laki, kata Abbas. Ya, Abu Lahab mengabarkan begini. Wahai Abbas, Abu Lahab dan istrinya sudah dinas di dalam neraka. Abbas tanya, neraka itu panas apa tidak? Panas. Panasnya api neraka seperti apa? Ketika satu kerikil dari neraka menempel di kaki, telapak kaki, maka ubun-ubunnya mendidih, jembuluk-jembuluk. Apa? Melubuk. Kalau bahasa Banjar itu jembuluk-jembuluk. Kalau orang sini gimana? Melubuk. Oke. Sebentar. Biar saya perbaiki kalimatnya. Oke. Panasnya api neraka ketika satu kerikil menempel di telapak kakinya, maka ubun-ubunnya melupuk. Tapi yang melupuk siapa? Gitu. Ngeri tidak Pak Bu? Panasnya api neraka ngeri apa tidak? Oh, ngeri. Oke.
Tapi Abu Lahab sampaikan kepada saudaranya, ya Abbas, khuffiya alayya fi kulli yaumil isnain lita'rir suwaibatul aslamiyah. Kurang semangat. Bu, kata ibunya, bukannya kurang semangat Bu, tapi terpesona. Emang bener iya? Terpesona aku. Oh Bu. Bu niki. Khuffiya alayya fi kulli yaumil isnain lita'rir suwaibatul aslamiyah. Diringankan atas Abu Lahab setiap hari Senin. Karena apa? Memerdekakan budak Suwaibatul Aslamiyah untuk membantu Ibu Aminah sebelum mendapatkan ibu susu Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah. Disusui apa Bu? Suwaibah. Ya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kalau Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang sudah dinas oleh Allah di dalam neraka, tapi tiap Senin diringankan siksanya karena ikut bahagia atas lahirnya sang baginda, apalagi kita. Kita malam ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad, yakin akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bulan Maulid, bulan yang mulia untuk umat Islam sejagat raya, semuanya ikut berbahagia atas lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad yang mulia. Salatullah salamullah ala taha rasul, salamullah cek son vokal ala yasin habib. Salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Panutan kita kekasih sang Maha Kuasa yang mempunyai akhlak mulia, punya syafaatul uzma, diberikan untuk manusia. Salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Udah nungkep bro. Bu, bahagia? Yakin? Yakin? Kita akan mendapatkan apa Bu? Rahmatnya Allah, syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkah, amin Allahumma. Malam ini kita tahadus bin nikmah, melahirkan syukur atas kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, siapapun yang menghadirkan Rasulullah dalam setiap kehidupan kita, maka tidak akan ada azabnya Allah. Dan Allah juga tidak akan menurunkan azabnya kalau kita berbanyak membaca istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa
wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak akan ada azabnya Allah menimpa kita semua kalau Rasulullah selalu dihadirkan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana cara kita menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita? Satu, perbanyak menyebut namanya, perbanyak membaca sholawat. Yang kedua, kita contoh akhlaknya, karena yang mencontoh akhlaknya Rasulullah, akhlak Al-Quran, akan mendapatkan kemuliaan. Tidak hanya kemuliaan yang didapatkan, bahkan kenapa kaget? Maaf sengaja biar nggak ngantuk. Oke? Yang menghidupkan Rasulullah dalam kehidupan kita tidak hanya mendapatkan kemuliaan saja, tapi akan bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Oke? Karena temanya kita mencontoh akhlaknya Rasulullah. Tadi dari kelahiran Nabi kita contoh akhlaknya Nabi. Oke? Nabi setelah lahir disusui oleh Suwaibah. Kemudian singkat cerita mendapatkan ibu susu dari Bani Sa'ad namanya Halimatus Sa'diyah. Oke. Yang datang kepada Rasulullah dua wanita ahli surga, Ibu Maryam, Ibu Asiyah. Datang lagi Suwaibatul Aslamiyah. Datang lagi Ibu Halimatus Sa'diyah. Di dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah sampai 4 tahun, kembali kepada Ibu Aminah. Ikut ibunya 2 tahun, ibunya meninggal. Kemudian ikut simbahnya. Simbahnya namanya siapa, Dek? Simbahnya Rasulullah, kakeknya Rasulullah namanya siapa? Siapa? Abdul Muthalib. Setelah simbahnya meninggal dunia, kemudian ikut pamannya bernama Abu Thalib. Ada yang hafal silsilahnya, nasabnya Rasulullah, ada yang hafal? Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ana ing bisa bahasa Jawa? Bisa? Coba yang di sini bisa enggak? Ramane Sayyid. Terus? Coba kalau disundain gimana? Kalau disundain. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ana ing Mekah. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan ada di Makkah. Coba disundain. Nah, yang sia Sunda ada. Coba saya pengen dengar yang bahasa Sundanya gimana? Coba saya pengen dengar. Ayo saya pengen dengar ini, kayaknya seneng banget nih bahasa Sunda. Coba pakai mic dong, pakai mic. Cek sound. Bentar ya Bu ya. Enggak apa-apa ya. Biar saya belajar bahasa Sunda, enggak apa-apa ya. Barangkali nanti kita bisa besanan ya Bu. Tenang, anak saya yang pertama itu udah umur 17 tahun. Perempuan. Yang jelas pasti cantik kayak ibunya, orang ibunya cantik gini. Oke, ayo coba. Gusti orang sarerea kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenengan harapun Islam sana harapun Islam sana rahmana ya Allah
tanggalkan 20 tanggalkan 20 bilangan tahun 500 jariosna 70 banam bina salam sahih bunjulna salam sahih bunjulna siti amin amin sahur wa sembah parna kacatur tinggal cahaya banding ngambur di bumi urung hancur di bumi urung hancur berdaya kotoran lahir kenging kita socal kenging ibatan serta harum sesegitan serta harum sesegitan di akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh barang rusakkan kabeh barang rusakkan di akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh barang rusakkan kabeh barang rusakkan salatullah salamullah ala rasulillah salamullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Okay, thank you very much. 100 for you. Nice to meet you. See you next time, okay? Bapak Ibu, please give applause for them, please. Disuruh tepuk tangan malah di belakang diam-diam baik. Loh, ini kalau di saya tadi dicari kok beda liriknya di sini. Judulnya apa judulnya? Kalau di sini, hah? Kanjeng Nabi anu mulia begitu ya. Oh iya ya. Besok saya cari dan saya pelajari ya. Barangkali dengan latihan berbahasa Sunda nanti kita bisa besanan ya Bu ya. Ya Bu ya. Enggak apa-apa, nanti semoga mendapatkan anak saya mendapatkan jodoh yang solih. Nge, mungkin tahun ini yang dakwah di sini saya. Insya Allah berapa tahun ke depan yang dakwah di sini anak saya. Oh, alhamdulillah. Oke, kembali ke ngaji kok laptop. Ayo ulang, kembali ke. Oke. Dalam pengasuhan pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW umur 8 tahun itu sudah diajak untuk mengembala kambing. Di sini ada bujang-bujang mengembala kambing ada? Ada enggak? Mengembala apa? HP. Bu, pegangannya bukan tali kambing, tapi HP sama motor. Iya. Itu mainan HP terus. Bu, nih. Sampai ketika umur 9 tahun, 18 tahun, 19 tahun, Nabi diajari oleh pamannya untuk berdagang. 19 tahun sampai 25 tahun, tidak hanya hubungan nasional tapi internasional, perdagangan sampai ke negeri Syam. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Ya kita contoh dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bukanlah pemuda yang seperti dikatakan di sana-sana, kecil dimanja-manja, remaja poya-poya, tua kaya raya, mati masuk. Bukan itu. Tapi remajanya Rasulullah, remaja yang gigih, disiplin, mau bekerja keras.
Di sini seumuran segini umur berapa, Dek? Umurnya berapa? 10 tahun. Yang ini 12 tahun. 11 tahun. Udah pernah ngembalain kambing? Belum. Orang tua sekarang nyuruh anaknya bukan untuk mengembala kambing, tapi untuk belajar. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu, bisa membagi waktu antara belajar dan main HP. Oke? Dah, ikuti ini. Sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW di saat berdagang sampai ke negeri Sam, menjualkan dagangan seorang wanita kaya yang bernama Ibu Khadijah. Nabi Muhammad menikah dengan Ibu Khadijah. Ibu, dari kisah yang didengar, Ibu Khadijah itu orang kaya atau miskin? Miskin atau kaya? Saudagar kaya, sukses. 25 tahun sampai 40 tahun pernikahan dengan Ibu Khadijah seperti basyariah biasa, normal, punya anak, hidup seperti biasa, berdagang dengan akhlaknya yang begitu mulia. Oke. Umur 40 tahun Rasulullah bertahanus di Gua Hira, mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Iqra bismi rabbikan ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, kemudian turun dari Gua Hira menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku, zammiluni dathiruni. Karena didatangi malaikat itu. Saya kedinginan, saya takut. Peluk aku, selimuti aku. Itu istri yang baik, Bu. Kalau suaminya pulang dari pekerjaan, maka segera disambut dengan hangat. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ibunya diam baik. Bu, istri yang baik kayak Ibu Khadijah. Ya Bu ya? Disambut dengan hangat kalau suaminya pulang. Bapak pulang kerja, apalagi kehujanan, dielap keringatnya. Sering. Gimana? Enggak apa-apa, kan keringatnya bercampur dengan air. Dielap itu airnya, keringatnya, disiapkanlah air panas. Ya? Dileong, disiramin, direop, disiramin mendidih kayak gitu. Bagus itu. Bu, ini luar biasa seorang wanita. Maka Rasulullah secapek apapun, seberat apapun permasalahan yang dialami di luar, ketika pulang kembali kepada Ibu Khadijah, maka selesailah semua masalahnya, tenang dan damai hatinya. Ibu-ibu, semoga kita perempuan-perempuan menjadi wanita yang bisa menenteramkan hati suaminya. Betul? Amin Allahumma. Gitu Pak. Yang penting itu kalau bapak-bapak pengen istrinya itu selalu bahagia, dibuat bahagia ya Pak ya. Iya, karena wanita itu lebih mengedepankan perasaannya dibanding akalnya. Jadi gampang Pak, buat wanita itu sumeh, bahagia, baik, solihah, tidak banyak syaratnya. Cuman 2. Yang pertama perhatian, yang kedua cuan. Bener nggak Bu? Bener nggak? Enggak gitu. Ibu Khadijah itu bukan yang suka cuan, justru punya cuan digunakan untuk berjuang. Rasulullah adalah suri teladan yang baik di dalam rumah tangga, mempunyai istri yang begitu solihah. Kenapa?
Karena Rasulullah selalu membelainya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Setiap malamnya didoakan nih istrinya. Maka Ibu Khadijah punya cinta yang luar biasa. Halo. Ini Bu, Rasul itu paling baik pada keluarganya. Dengan istrinya, setiap Rasulullah mau tidur, maka istrinya disentuh ubun-ubunnya. Kalau orang Jawa bilang itu nggon batuk, batuk nggon pas cukulane rambut. Ini ubun-ubun, ya Bu. Terus didoakan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa min khairi ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Sebentar, Bu. Sebentar, Ibu. Halo Ibu. Ibu. Ibu kalau mau tidur sering disentuh ubun-ubunnya sama suami enggak, Bu? Tak. Enggak didoain juga? Enggak. Oh, makanya ngeyel-ngeyel. Loh. Dengan istri, dengan keluarga Rasulullah akhlaknya baik. Dan itu yang mengakui tidak hanya kita. Allah sendiri yang menyampaikan dalam Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat berapa? Ayat berapa? Ada yang tahu? Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surah Al-Ahzab ayat berapa? Ayat berapa? Ada yang tahu? Ayat berapa? 20 21. Ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Lima Jumaga wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Untuk orang yang mengharapkan rahmat Allah dan orang yang selalu mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Dari kehidupan Rasulullah sampai Rasul umur 40 tahun mendapatkan wahyu, akhlaknya begitu luar biasa. Mulai mendapatkan wahyu, Nabi berdakwah, mulailah terjadi gejolak dalam kehidupan masyarakat karena banyak orang kafir yang tidak diterima, yang tidak terima atas diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oke, dari apa yang saya sampaikan ini, apa yang dapat kita ambil pelajaran? Ya, ada yang mau maju ke depan sini? Yang mau maju ke depan ada? Nanti saya kasih pertanyaan, tak kasih hadiah. Ayo maju, Bapak, Ibu, Adik, ayo maju. Maju. Oke, sekarang pertanyaannya dari apa yang sudah saya sampaikan. Wanita-wanita yang datang berbahagia atas kelahiran Rasulullah. Tadi saya sebutkan namanya 4. Dari yang mulai datang sampai kedua wanita yang menyusuinya. Oke, 4 wanita yang datang saat kelahiran Rasulullah siapa saja? 4 wanita tersebut siapa saja? Ada yang tahu? Maju. Oke, nanti saya kasih hadiah. Ayo maju. Ayo maju, maju. Ayo maju. Maju? Oh enggak, ada yang mau maju? Nama 4 wanita yang datang malam kelahiran Rasulullah dan datang menyusui Rasulullah, yang ada 2 wanita, 4 namanya siapa saja tadi? Ayo jangan jawab di situ, maju dong sayang. Ayo maju.
Ada maju? Ayo. Ayo yuk. Oke. Saya hitung 1. Oh, jangan di belakang Bu, maju Bu. Ayo. Oh ini mau maju, oke. Ayo, saya sambut majumu. Di sini, nggak apa-apa. Ayo, sini deh. Oke, tepuk tangan. Buat adek, namanya siapa? Siti Azkia Khairunisa. Oh, sebentar, saya diulang lagi. Namanya siapa? Siti Azkia Khairunisa. Siti Azkia Khairun Nisa. Putranya Bapak siapa? Bapak Heri. Bapak Herinya mana nih? Bapak Heri mana Bapak Heri? Oh, Bapak itu di Jakarta. Ibunya namanya siapa? Ibu Ipa. Ibu Ipa. Ibu Ipa mana Ibu Ipa? Oh, di Jakarta juga. Nggak apa-apa. Bapak Ibu lagi di Jakarta. Oke, Mbak Siti. Ini kok kita tingginya samaan ya? Ini aku yang terlalu pendek apa Dek Azkia yang ketinggian ini? Kira-kira siapa? Aku yang kependekan apa Azkia yang ketinggian ini Pak? Oh, Azkia yang ketinggian. Oh ya berarti aku sedekan ya. Sedang saja. Oke. Mbak Azkia, wanita yang datang saat kelahiran Rasulullah itu namanya siapa saja? Cuma tahu. Oh iya enggak apa-apa. Namanya Halimah, Asia, sama Maryam. Oh iya, Halimah, Ibu Asia, Ibu Maryam. Ibu tolong kasih tepuk tangannya dong Ibu. Buat Dek Azkia gitu ya. Satu lagi tak tambahin namanya Ibu Suwaibah. Siapa? Ibu Suwaibah. Ya, coba diulang 4-4-nya. Siapa saja? Ibu Maryam, Ibu Asia, Ibu Halimah, Ibu Suwaibah. Suwaibah. Oke. Mbak Azkia kelas berapa? Kelas 7. Oh, kelas 7. Hobinya apa? Poli. Oh, poli. Nggak mungkin di sini suruh poli ya, Pak ya. Oke, cita-citanya pengen jadi apa? Atlet poli. Atlet poli. Tepuk tangan buat Azkia. Bisa sholawat nggak? Bisa. Coba sholawatan. Malu. Oh, jangan malu. Bareng aku deh sholawatan, nggak apa-apa yuk, Mbak. Salawat apa? Ya, yang bisa, yang seneng. Apa ya? Kebanyakan mikir. Berapa deh? Ayo sholawatnya. Tibil Qulub. Oke, tibil Qulub. Tipikal mic-nya. Dia latihan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifai'a wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mau minta hadiah enggak? Apa? Mau hadiah enggak? Mau Mau minta apa? apa aja? Wah, apa aja, iPhone. Hah? Umroh. Oke, enggak apa-apa. Besok tanggal 5 Oktober saya juga mau berangkat umroh. Kalau yang mau minta hadiah umroh bisa. Oke? Nanti diberikan hadiah umrohnya. Kalau kalian panjenengan semua bayar 35 juta.
Oke, ya buat saku, buat jajan. Nih, tak kasih. Ya. 10%. Bu. Oke, nih anak bisa nangkep loh Bu, Ibu domblong baik. Ya Bu ya. Oke, ini Dek Azkia luar biasa cerdas. Nggih Bu nggih. Pun. Dari keistimewaan dari kisah kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebelum saya cerita kelahiran Nabi, saya sampaikan ada beberapa fadilah ketika kita hadir di majelis ilmu. Di antara yang saya sampaikan, kalau tidak saya tadi ada 3 ya. Ada 3. Apa saja fadilah atau keutamaan ketika kita hadir di majelis ilmu? Ada yang tahu? Ibu-ibu ayo. Maju Ibu. Ada yang tahu? Dari grup ada yang maju? Ambleng baen. Gimana? Tahu? Yang pertama dapat ampunan, ya Allah. Nggih. Iya. Terus tadi yang pertama sakinatul qalbi, ketenangan dalam hati. Yang kedua dapat ampunan. Yang ketiga mendapatkan dulur. Kok duit atau persaudaraan dunia akhirat. Tidak hanya itu saja, masih banyak keutamaan ketika hadir di majelis ilmu. Semoga kita mendapatkan keberkahan dunia sampai ke surga. Allahumma. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut, kita pending dulu. Ini sampai jam berapa Pak ini saya? Wow. Oke. Setelah Rasulullah menyampaikan wahyu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mendapatkan ancaman dari orang kafir Quraisy, sampai diboikot, sampai orang-orang muslim tidak boleh melakukan transaksi dagang, sehingga perekonomian itu merosot, banyak orang yang rugi dan bangkrut. Akhirnya seluruh harta Ibu Khadijah digunakan untuk membantu fakir miskin. Halo Bu, itu semua Ibu Khadijah lakukan semata-mata hanya untuk berkhidmah kepada Allah dan Rasulnya, untuk mencari ridhonya Allah. Kita ingin mencontoh Rasulullah, oke? Saat kita diberi kelebihan oleh Allah, harta, ilmu, ya, keahlian, keterampilan, jangan pernah menyayangkan apa yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai kita tidak mau berbagi. Halo, loman itu penting, loman. Kalau bahasa Sundanya loman apa? Mau berbagi itu apa kalau sini? Hah? Wewehan. Berehan. Siapapun kalau orangnya berehan pasti banyak yang seneng, betul? Bang beli bawang dah pakai kulit. Bang jadi orang jangan pelit. Neng beli batik warnanya terang. Neng tambah cantik kalau mau bantu. Itu semua karena Allah, itu semua dari Allah, itu semua milik Allah barok. Allahumma. Karena segala sesuatu yang kita miliki miliknya Allah, maka Ibu Khadijah, Rasulullah, semuanya dikembalikan kepada Allah. Ketika kita ingin mencontoh akhlaknya Rasulullah, jadilah orang yang berehan. Oke? Insya Allah berkah-berkah. Amin Allahumma. Masih banyak sekali hikmah dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW.
tapi karena waktunya terbatas, jadi mohon maaf tidak bisa terlalu malam, nggih. Biar nanti perjalanannya saya tidak sampai pagi-pagi banget. 5 jam perjalanan, kayaknya sekitar 5 jam lebih dikit perjalanan dari sini sampai ke rumah. Tadi saya malah lewatnya pegunungan lewat mana tadi bahasa ya Pak? Iya Salem itu, yang jalan Salem itu gunung-gunung. Salem, Bandung Sari Salem itu sampai jarang sekali kendaraan yang lewat situ kalau udah habis maghrib ya, gitu. Saya ditelepon, sinyalnya juga nggak begitu bagus. Nanti saya diarahkan ke jalan yang seperti dulu. Dulu pas saya kesini kan lewat tol ya. Tadi saya nggak lewat tol karena saya minta Sherlock dari panitia. Saya ikuti Sherlock sini, tidak apa-apa, dapat pengalaman. Semoga dengan adanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapat mengambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi. Mohon maaf nanti sebelum doa barangkali ada sambutan dari Bapak DPR, ada Pak? Kalau sambutan atau mungkin saweran gitu? Enggak, tapi sebelum kita tutup mohon maaf, saya minta satu lagu lagi kita bersama-sama dengan lagu Obat Hati, oke? Bisa paham ya? Gitu ya, bisa ya? Oke, bareng-bareng kita semangat ya Bu ya. Oke. Oke, tolong Ibu lambaikan tangannya, diangkat satu. Sampaikan salam kepada Rasulullah. Ayo banyak obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang saleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam. Ayo buat angkat tangan semuanya. Siapa bisa menjalani insyaallah Gusti Allah mencukupi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Aduh, ternyata pegel juga. Bu, nasi uduk. Apa Bu? Nasi uduk. Ada nasi uduk di sana, ada di sini, ada nasi uduk. Yang jualan nasi uduk apa? Yang jual nasi uduk banyak ya. Terus rasanya apa? Rasanya apa? Rasanya gurih. Dijualnya di mana? Di warung, di pinggir-pinggir jalan. Oke. Nasi uduk dijual di pinggir jalan. Sudah lama duduk rasanya kepayahan. Ada garamnya. Sudah malam ini waktunya tunggu pulang.
Oke, karena waktunya sudah malam ya. Semoga peringatan Maulid Nabi ini menjadi peringatan yang penuh dengan barokah. Oke, mohon maaf tadi dari yang membawakan acara sekaligus menutup dengan doa. Biasanya kalau jamaahnya putri semua tidak apa-apa, saya yang memimpin doa. Tapi kalau jamaahnya itu putra-putri, lebih afdolnya, ta'adubnya yang memimpin doa adalah yang putra atau bapak-bapak. Dimohon untuk sahibul wilayahnya sini dipersilahkan untuk memimpin doa. Ini siapa nih? Pak Edi? Pak Edi mana? Siapa? Dari siapa nih yang memimpin doa? Bapak? Habib. Ayah? Pak Ipi-nya ada, Pak Ipi. Ayah Ustadz Ipi di mana? Ustadz Ipi? Oh iya, ada Ustadz Ipi. Oke, sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli hadza astaghfirullahaladzim. Mohon nunggu doa dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.